Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita masuk pada tema 7. Silahkan disiapkan bukunya, Bu Petik tema 7 dan buku tulis tema 7 ya. Nah, adapun judul dari tema 7 adalah perkembangan teknologi. Untuk minggu ini kita akan membahas subtema 1, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, untuk materi hari ini, Bunda akan membahas PB 1, 2, 3. Jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Disimak ya penjelasannya Bunda. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini tampak sebuah pemandangan alam di mana udaranya sangat sejuk, tanahnya subur, dan dikelilingi sawah juga kebun. Hewan ternak pun bermain dan berkumpul. Hasil karya kebun berupa sayur mayur, juga hasil dari pertanian berupa susu, daging, dan telur. Marilah sekarang kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Pada suatu sore, Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-temannya. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Masih ingatkah apa pola irama itu? Ya, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Nah, di sini ada warna yang berbeda pada setiap lirik lagu. Ini menunjukkan pola irama yang berbeda. Kalian bisa menyanyikan lagu Rotiku dengan memperhatikan pola irama pada setiap bait lagunya. Sekarang kita perhatikan pola irama pada lagu Tukang Sayur. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur-sayur, sayur-sayur, demikian seru Bang Tukang Sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur-sayur, sayur-sayur, demikian seru Bang Tukang Sayur. Setelah kita mempelajari tentang pola irama pada sebuah lagu, sekarang kita akan mempelajari tentang teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk.
Nah, kalau sudah membusuk harus dibuang. Sehingga hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru, sehingga mencegah makanan agar tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru, seperti kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Sedangkan susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Teknologi pangan berikutnya adalah mengolah bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto itu menghasilkan uap air bertekanan tinggi, sehingga membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya saja, namun duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, maka akan bertahan 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, maka bandeng presto itu akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, itulah beberapa hasil dari teknologi pangan. Teknologi pangan itu sangat penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Maksudnya adalah agar tidak dimasuki oleh udara, sehingga membuat makanan tersebut lebih awet. Sekarang kita belajar membuat tahu. Tahu merupakan salah satu jenis hasil dari teknologi pangan. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah kita harus menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Untuk menyaring tahu, biasanya kita menggunakan kain. Nah, di sini kain itu kita bisa menghitung luasnya dengan menggunakan satuan tidak baku. Di sini Bunda sudah menyediakan ada kain A dan kain B. Perhatikan persegi warna kuning. Ini menunjukkan satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar berikut. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan persegi, ya. Lalu juga ada kain B. Kain B sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 satuan persegi. Nah, banyak persegi atau banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Nah, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Tadi kita sudah menghitungnya, ya. Nah, di sini kita memperoleh kalau kain A ada 8, kalau kain B ada 16, sehingga luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas B adalah 16 satuan persegi. Bagaimana jika persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang? Perhatikan, di sini ada persegi utuh, ini menyatakan satuan luas. Nah, dari persegi itu kita potong diagonal sehingga
terdiri dari dua segitiga. Sehingga kalau dua satuan segitiga itu sama dengan satu satuan persegi. Sudah mengertikah kalian tentang menghitung luas tadi? Nah, sekarang saatnya kita memperhatikan gambar. Di sini ada Lani, Dayu, dan Siti yang sedang menikmati buah-buahan. Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi, sedangkan Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ingat, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Setiap kesukaan orang itu berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, maka kamu harus memahami dan menerimanya. Nah, ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga Pancasila, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Demikian pembahasan Bunda untuk PB 123. Silakan dicatat hal yang penting-penting di buku tulis tema 7. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Cukup sekian Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.